pintu gerbang ini sudah dalam kondisi berkarat semua dan benar-benar nggak terawat. Begitu Pak Wardi melihat ke arah dalam pondok pesantren, ternyata di depan itu ada lapangan. Nah, lapangan ini sudah ditumbuhi rumput-rumput ilalang dan ruang-ruangan kelas ini sudah benar-benar terbengkalai. Warga di sekitar sana ini mengira tempat ini adalah pondok pesantren. Ternyata lama-kelamaan warga tahu bahwa tempat ini digunakan sebagai tempat untuk aliran sesat berkembang. Dia itu ngomong tanpa memandang ke arah Desti sambil memainkan ayunan. Ini makam suamiku. Suamiku dimakamkan di sini. Tiba-tiba sosok Nyi Songo ini ngelihat ke arah Desti, terus matanya itu sambil melotot. Kamu mau nggak lihat pocong suamiku? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Haikal yang asalnya dari Cirebon, Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini, yang mengirim cerita ini bernama Haikal, asalnya dari Cirebon, Jawa Barat. Jadi di sini Haikal ingin membagikan sebuah cerita, dan cerita ini terjadinya di sekitar tahun 90-an. Nah, jadi ceritanya pada waktu kecil Haikal ini tinggal di sebuah desa. Waktu itu dia masih ingat di sekitaran tahun 1985 Haikal ini duduk di kelas 5 SD. Nah, yang dilakukan Haikal dan teman-teman ini seperti layaknya anak-anak. Mereka main di lapangan, mereka main di sungai, dan yang paling mereka senangi adalah main sepeda. Nah, di kampung Haikal ini ada sebuah pondok pesantren yang dipimpin oleh seorang ajengan. Jadi kalau di daerah Jawa Barat itu disebut ajengan. Mungkin kalau di Jawa Timur dan juga di Jawa Tengah ini disebutnya kiai. Tapi berbeda dengan kiai, kalau ajengan itu lebih kepada sosialisasi kepada masyarakat ini lebih baik. Artinya seorang ajengan ini selalu peduli dengan lingkungan sekitarnya, dan juga selain itu mereka ini juga sangat mendalami ilmu agama Islam. Jadi di pondok pesantren ini dipimpin oleh seorang ajengan, tapi beliau ini adalah seorang perempuan. Nah, beliau ini bernama Nyai Darsi. Jadi biasa orang-orang di sana itu memanggil beliau dengan panggilan Ajengan Darsi. Nah, sosok Nyai Darsi ini, beliau itu usianya
sekitar 40 tahunan atau 50 tahunan, tapi wajah beliau ini masih terlihat cantik. Jadi auranya itu selalu memancarkan energi positif. Selain daripada itu, orang-orang mengenal sosok Nyai Darsi ini adalah sosok penghafal Quran, sosoknya baik, dan hampir beberapa waktu sekali beliau dan juga beberapa santrinya ini membantu masyarakat sekitar yang kekurangan atau yang tidak mampu. Jadi dari situlah warga sekitar ini menaruh respect yang benar-benar tinggi kepada sosok Nyai Darsi. Nah ternyata selain daripada itu, nama Nyai Darsi dan juga pondok pesantrennya ini sudah dikenal di mana-mana. Sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai Malaysia dan juga Brunei. Mereka semua tahu, dan bahkan santri-santrinya ini berasal dari tempat yang jauh-jauh. Nah, hampir setiap sore dari rumah Haikal, mereka bersama teman-teman ini main sepeda menuju ke pondok pesantren Nyai Darsi itu. Dan pondok pesantrennya itu bersih, asri. Di sana mereka selalu mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, santri-santri yang menghafalkan Quran. Pokoknya pondok pesantren ini hidup. Nah singkatnya, pada suatu ketika ada cerita yang beredar. Jadi ceritanya ada satu keluarga yang berasal dari Jakarta. Kita sebut namanya Pak Wardi. Nah ceritanya waktu itu Pak Wardi ini berniat untuk memondokkan putrinya yang bernama Desti itu ke pondok pesantren Nyai Darsi ini. Nah singkatnya, dari Jakarta, Pak Wardi beserta istrinya dan juga Desti berangkat menuju ke pondok pesantren tersebut. Nah, jalan yang ditempuh ini benar-benar sangat panjang sekali. Begitu sampai di sebuah pedesaan, mobil Pak Wardi ini terus melewati desa-desa dan perkampungan penduduk sampai benar-benar nggak ada rumah lagi. Barulah di situ Pak Wardi melihat ada sebuah bangunan pondok pesantren besar. Jadi bangunannya ini megah sekali dan ada pintu gerbang di depan yang terbuat dari besi. Begitu sampai di depan pintu gerbang, ternyata ada satu orang bapak-bapak usianya sekitar 60 tahunan. Nah anehnya, beliau ini kayak seolah sudah mengetahui bahwa Pak Wardi ini mau masuk ke pondok itu. Jadi beliau langsung membukakan pintu gerbang yang besar ini dan mobil Pak Wardi pun langsung masuk ke dalam. Di sini akhirnya Pak Wardi dan istri turun dan diikuti oleh si Desti. Desti juga sudah membawa barang-barangnya. Dan di situ mereka melihat ada satu sosok perempuan. Perempuan ini usianya sekitar 60 tahunan dan rambutnya sudah memutih semua. Nah, di sini Pak Wardi sempat berbicara dalam hatinya. Apa mungkin ini yang namanya Nyai Darsi? Tapi kok nggak seperti yang diceritakan orang-orang? Kenapa kok Nyai Darsi, mohon maaf, kenapa kok beliau pemimpin pondok pesantren kok nggak pakai hijab atau nggak pakai jilbab? Dan yang kedua, kenapa kok Nyai Darsi ini wajahnya juga nggak terlihat cantik yang seperti didengar selama ini oleh Pak Wardi? Beliau ini sudah kelihatan ada keriputnya, sudah kelihatan tua dan rambutnya sudah memutih. Tapi di situ karena Pak Wardi ini sudah nggak bisa berpikir yang panjang, jadi sosok si perempuan ini itu melambaikan tangan ke Pak Wardi dan keluarga. Akhirnya Pak Wardi menuju ke sana di sebuah ruangan dan mereka langsung dipersilakan duduk. Begitu Pak Wardi, istri dan juga si Desti ini duduk, Pak Wardi langsung tanya, mohon maaf ibu, ini Nyai Darsi. Nah sosok perempuan ini hanya mengangguk sambil senyum tapi nggak jawab apapun. Nah akhirnya karena sudah mengetahui bahwa oh berarti ternyata benar ini Nyai Darsi. Jadi dalam batinnya Pak Wardi ini sempat berpikir lagi, mungkin memang Nyai Darsi ini sudah terlihat tua. Namanya juga orang, dia akan menua. Nah dari situ akhirnya Pak Wardi bilang, ini anak saya Desti, saya mau pondokkan di sini. Karena namanya Darsi dan juga pondok pesantren ini sudah dikenal di mana-mana. Saya pun juga mendengar hal ini dari banyak sekali orang. Nah, si beliau ini hanya tersenyum. Akhirnya setelah itu, sosok perempuan ini bilang ke Pak Wardi, ayo Pak, kalau mau jalan-jalan melihat pondok pesantrennya. Oh iya, ayo.
Nah, Pak Wardi bilang ke istrinya, "Sudah Bu, tasmu taruh sini aja, nggak usah dibawa." Karena tas dari istri Pak Wardi ini besar. Akhirnya istri Pak Wardi pun meletakkan tasnya itu di atas meja. Meja ini ada di pojokan ruangan. Dan mereka pun mulai jalan-jalan, diikuti oleh Desti. Di situ mereka melihat banyak sekali ruang kelas, dan di setiap ruang kelas ini banyak juga santrinya yang ada di sana. Dan memang pondok pesantren ini santrinya adalah perempuan semua, nggak ada santri laki-laki. Di situ Pak Wardi dan keluarga melihat santri-santri yang ada di dalam kelas ini menundukkan kepalanya, melihat ke arah bawah. Dan lagi-lagi yang menurut Pak Wardi ini membuat heran, kok semua santri-santri di sini ini kok nggak pakai hijab, atau nggak pakai jilbab, nggak pakai penutup kepala. Tapi di satu sisi lain Pak Wardi juga melawan argumennya sendiri. Mungkin karena mereka ini di sini hanya santri perempuan semua, nggak ada laki-lakinya. Jadi mereka pun diajak jalan, sampai di pojok lorong, sosok perempuan ini berhenti, dan kemudian ngajak Pak Wardi dan juga istri kembali lagi ke ruangan tersebut. Artinya mungkin perjalanan mereka hanya sampai di sana. Jadi mereka pun kembali ke ruangan tersebut dan Pak Wardi menyelesaikan administrasinya. Di situ lagi-lagi Pak Wardi ini dibuat heran, karena yang ngurus administrasi dan yang menerima uangnya adalah sosok perempuan ini. Tapi dari situ Pak Wardi hanya bertanya-tanya, ini kok beliau ini nggak punya asisten atau orang yang mengurusi administrasi, kok semuanya diurusi oleh beliau. Nah dari situ, karena nggak mau berpikir terlalu panjang, yang penting anaknya bisa mondok di tempat ini, tempat yang diidam-idamkan oleh banyak orang, Pak Wardi pun menyelesaikan administrasinya dan beliau pamit pulang. Setelah pamit pulang, beliau naik mobil lagi dan keluar dari gerbang tersebut. Waktu itu kira-kira sudah sekitar jam 4:30 sore. Nah, Pak Wardi ini sengaja jalan pelan sambil ngobrol bersama istrinya itu. Nah, yang mereka bicarakan adalah perihal tentang sosok perempuan yang bernama Nyai Darsi ini. Jadi Pak Wardi bilang ke istrinya, "Bu, Ibu punya pertanyaan yang sama nggak kayak aku?" Nah, istrinya juga bilang, "Iya Pak, aku tahu. Kamu pasti mikir kan, yang namanya Nyai Darsi itu kok kelihatan tua, rambutnya kok sudah putih." "Iya Bu, bener Bu." Jadi mereka ini ternyata juga heran. Sosok Nyai Darsi yang dibicarakan banyak orang, yang katanya beliau ini terlihat cantik, anggun, memancarkan aura positif, ternyata waktu itu nggak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Apakah memang orang-orang ini salah ngomong atau salah melihat tentang sosok Nyai Darsi? Tapi akhirnya Pak Wardi bilang ke istrinya, "Mungkin Bu, namanya juga orang kan, terus-terusan orang ini bisa menua. Nggak mungkin lah yang namanya Nyai Darsi ini terlihat cantik terus." "Iya juga ya Pak." Terus istrinya tanya, "Iya Pak, kenapa ya kok pemimpin pondok pesantren seperti itu nggak pakai hijab? Seharusnya kan beliau ini menunjukkan sisi kesantriannya atau sisi seorang pemimpin pondok pesantren." "Iya Bu, aku dari tadi juga bertanya-tanya soal itu." "Ya sudahlah Pak, mungkin beliau ini lupa." Akhirnya dalam perjalanan itu, kira-kira sekitar hampir 2 jam perjalanan, barulah di situ istri dari Pak Wardi ini mencari-cari tasnya. "Loh Pak, tasku di mana?" Nah, barulah mereka ingat, jadi tas ini ketinggalan di sana. Akhirnya mereka pun bingung, terus gimana ini Pak? "Waduh Bu, kalau kita balik ke sana, ini pasti kemalaman. Gak bisa lah, apalagi jalanan itu melewati desa, melewati hutan-hutan. Sudahlah, besok aja kita cari penginapan dulu." "Ya sudah Pak." Nah, di situ mereka mencari penginapan. Jaraknya ini masih jauh dari pondok pesantren, sekitar 2 jam perjalanan. Di situ mereka menginap dan menunggu keesokan harinya. Nah, keesokan harinya sekitar jam 8 pagi setelah mereka sarapan, mereka kembali lagi ke pondok itu. Melewati desa-desa lagi, sampai benar-benar mereka nggak menemukan perkampungan penduduk, barulah mereka merasa sebentar lagi pasti sudah sampai. Ternyata benar. Di situ mereka sudah bisa melihat pondok pesantren yang besar itu dengan pintu gerbang yang besar yang terbuat dari besi ini. Nah, begitu sampai di sana, Pak Wardi juga heran. "Loh, Bapak yang kemarin ini mana? Biasanya kalau kelihatan mobil, pintu gerbang sudah dibuka. Tapi itu sosok bapak-bapak ini nggak kelihatan lagi."
Akhirnya Pak Wardi berhenti persis di depan pintu gerbang tersebut dan Pak Wardi pun turun beserta juga istri Pak Wardi. Nah, di situ Pak Wardi melihat ini kok pintu gerbangnya dalam posisi tergembok dan juga di situ ada rantai yang melintang di sana dan benar-benar pintu gerbang ini tertutup dengan rapat. Nah, di situ Pak Wardi juga melihat keanehan. Pintu gerbang ini sudah dalam kondisi berkarat semua dan benar-benar nggak terawat. Begitu Pak Wardi melihat ke arah dalam pondok pesantren, ternyata di depan itu ada lapangan. Nah, lapangan ini sudah ditumbuhi rumput-rumput ilalang. Dan ruang-ruangan kelas ini sudah benar-benar terbengkalai. Di situ tentu Pak Wardi ini kaget bersama istrinya dan mereka ini merinding luar biasa. Duh, ini kok pondok pesantren kok jadi terbengkalai gini? Akhirnya Pak Wardi berusaha membuka pintu gerbang itu karena dia yakin si Desti anaknya ada di dalam pondok tersebut. Jadi, gembok ini dipukul-pukul oleh Pak Wardi. Dang, 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 dang. Pak, dang, 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 dang. Keras sekali. Sampai nggak jauh dari sana ada seseorang pencari rumput. Mungkin orang ini tinggal nggak jauh dari sana. Beliau ini ternyata sudah memperhatikan dari kejauhan. Memperhatikan Pak Wardi dari kejauhan. Akhirnya beliau ini mendekat ke arah Pak Wardi. Beliau warga sekitar ini tanya ke Pak Wardi, "Bapak ini ada apa kok ke sini?" "Ini Pak, saya mau ngambil tas istri saya. Kemarin saya ke sini daftarkan anak saya mondok di tempat Nyai Darsi." Terus si bapak-bapak pencari rumput ini bilang, "Loh, maksudnya pondok siapa Pak?" "Pondok Nyai Darsi." "Loh, bukan Pak. Ini bukan pondoknya Nyai Darsi." "Loh, terus pondok siapa?" "Ini bukan pondok pesantren, Pak. Dan yang Bapak maksud Nyai Darsi itu bukan di sini tempatnya. Ini tempatnya Nyi Sanga. Ini bukan pondok pesantren, ini aliran sesat." Nah, di situ Pak Wardi kaget bersama istrinya. "Nah, kok bisa, Pak? Kemarin saya ketemu sosok Nyai Darsi sendiri." "Bukan, Pak. Ini tempat ini sudah terbengkalai lama. Sudah hampir 10 tahunan sudah terbengkalai." Nah, barulah si sosok bapak-bapak pencari rumput ini cerita, karena beliau warga sekitar, beliau cerita sejarah dari tempat ini. Jadi tempat ini dulunya adalah sebuah padepokan. Warga di sekitar sana ini mengira tempat ini adalah pondok pesantren. Ternyata lama-kelamaan warga tahu bahwa tempat ini digunakan sebagai tempat untuk aliran sesat berkembang. Nah, sampai pada akhirnya ketika diselidiki oleh warga dan warga akhirnya menyimpulkan sendiri bahwa ini memang benar-benar padepokan yang mengajarkan aliran sesat. Dari situ semua warga bersama pihak kepolisian menggerebek tempat ini dan menangkap orang-orang atau pelaku-pelaku yang di dalamnya, termasuk sosok yang bernama Nyi Sanga itu. Nah, akhirnya mendengar cerita dari sosok bapak-bapak ini, Pak Wardi dan istri tentu bingung. Nah, terus ini gimana ceritanya? "Kemarin saya ini masuk ke dalam, Pak. Saya bertemu sama orang, saya bisa masuk ke gerbang ini." Nah, si sosok bapak ini bilang, "Nggak mungkin, Pak. Ini pintu gerbangnya dalam keadaan terkunci seperti ini. Ya sudah, ayo kita cari anak Bapak. Anak Bapak sekarang di mana?" "Ya, terakhir anak saya ini ada di dalam." "Ya sudah, Pak. Ini kita harus lewat di tembok belakang. Kalau lewat sini nggak bisa. Ini gerbangnya tinggi dan susah untuk dibuka." Nah, Pak Wardi beserta istri dan juga ditemani oleh bapak-bapak warga sekitar itu cari lokasi supaya mereka ini bisa masuk ke dalam padepokan tersebut. Di situ ada sebuah tembok yang nggak terlalu tinggi. Akhirnya mereka dengan cara mereka sendiri, mereka berusaha masuk ke padepokan tersebut. Setelah berhasil masuk, yang dituju oleh Pak Wardi adalah sebuah ruangan yang dimana Pak Wardi dan juga istri bertemu dengan sosok perempuan itu. Ketika mereka menuju ke sana, mereka ini kaget. Ruangan ini benar-benar terbengkalai. Banyak sekali debu di sana dan di bawah itu banyak sampah-sampah seperti kertas-kertas yang sudah terbengkalai di sana. Nah, disitulah istri Pak Wardi melihat tasnya ini masih ada di meja yang di pojok. Nah, mereka heran. Padahal mereka ini kemarin ada di ruangan tersebut. Dan mereka merasa ruangan ini baik-baik saja. Nah, setelah tas ini diambil, yang mereka lakukan kedua kalinya adalah mereka harus mencari keberadaan anaknya, si Desti. Jadi setiap ruangan ini dibuka.
Dan setiap ruangan yang ada di sana semuanya terbengkalai, semua berantakan. Akhirnya di situ mereka menuju ke setiap ruangan. Ruangan ini dibuka semua dan setiap ruangan ini terbengkalai. Dan sosok bapak pencari rumput mengajak Pak Wardi dan istrinya naik ke lantai 2. Di situ mereka semua mencari. Pada akhirnya sosok bapak-bapak pencari rumput ini teriak-teriak ke Pak Wardi, "Pak, ini Pak, anaknya di sini Pak." Langsunglah Pak Wardi ini lari bersama istrinya. Di situ mereka melihat si Desti ini posisinya itu tertunduk sambil nutup kepala. Dan dia ini terus-terusan nangis histeris, terus-terusan ketakutan. Akhirnya Pak Wardi bilang, nak, ini bapak nak, ini bapak nak. Dari situ langsunglah Desti ini agak tenang. Terus Desti ini minta, "Pak, ayo pulang Pak, ayo pulang Pak, pulang Pak." Desti takut Pak, Desti takut Pak. Dibawalah oleh ayahnya itu. Akhirnya Desti ini langsung dibawa masuk ke dalam mobil. Setelah itu Pak Wardi sempat mengucapkan terima kasihnya ke sosok bapak-bapak tersebut. Dan akhirnya beliau pun pulang. Nah, dalam perjalanan itu Pak Wardi belum sempat tanya ke Desti karena raut wajah Desti ini pucat. Dia hanya diam dan sesekali dia nangis nutup wajahnya sambil dia teriak-teriak. Akhirnya di situ mereka coba menenangkan. "Desti, kamu tenang dulu ya nak, tenang dulu ya." Dibawalah Desti ini ke sebuah tempat. Di situ ada tempat makan dan tapi di situ Desti ini nggak mau makan. Jadi dia ini masih benar-benar shock dengan kejadian yang dialami. Di satu sisi lain, Pak Wardi juga nggak mau tanya kepada Desti tentang apa yang terjadi karena dia masih benar-benar menjaga psikologis dari anaknya itu. Dibiarkanlah anaknya ini tenang. Sampai kemudian diajak jalan-jalan lagi mengitari alun-alun dan kemudian Pak Wardi tanya kepada warga sekitar, "Pak, saya mau tanya, pondoknya Nyai Darsi itu di mana ya?" "Oh, pondoknya Nyai Darsi, ya Pak. Dari sini masih jauh Pak, sekitar 2 jam perjalanan. Gini aja, Bapak lurus terus dari pertigaan itu belok ke kanan, nanti dari sana Bapak tanya lagi, biar Bapak nggak tersesat." "Oh iya, terima kasih." Akhirnya Pak Wardi melanjutkan perjalanan. Dan setiap kali ada di pertigaan, Pak Wardi selalu tanya ke orang. Sampai benar-benar Pak Wardi dan keluarga tiba di sebuah pondok pesantren. Nah, di situ Pak Wardi dan istri melihat ada sebuah pondok pesantren. Di samping kanan kirinya ini masih ada perkampungan. Dan ada beberapa kios-kios yang menjual beberapa macam alat tulis, menjual baju dan juga pakaian-pakaian Islami. Jadi suasananya di pondok pesantren ini hidup. Disinilah akhirnya Pak Wardi agak tenang. Jadi mungkin tadi ini aku benar-benar nyasar. Ini yang benar, ini pondok pesantren Nyai Darsi. Akhirnya begitu sampai di sana dia disambut oleh beberapa penjaga. Dan akhirnya Pak Wardi ini berhasil dipertemukan dengan sosok Nyai Darsi. Dan ternyata benar ketika Pak Wardi dan istri bertemu dengan sosok Nyai Darsi, benar apa yang dikatakan orang selama ini. Sosok Nyai Darsi ini orangnya memang usianya sudah sekitar 50 tahunan. Tapi wajah beliau itu masih terlihat cantik dan memancarkan aura-aura positif. Selalu terpancarkan senyum di wajahnya. Inilah yang membuat Pak Wardi ini yakin, ternyata ini Nyai Darsi. Akhirnya Pak Wardi mengucapkan salam dan dipersilakan duduk di ruang tamunya. Gak jauh dari sana, Pak Wardi melihat ada beberapa santriwati yang sibuk menulis sesuatu. Dan di situ Pak Wardi langsung menjelaskan, "Mohon maaf Nyai, ini saya sebelumnya salah menempatkan anak saya. Kami ini nyasar." "Loh, nyasar gimana Pak?" Akhirnya diceritakan dari awal oleh Pak Wardi bahwa mereka ini sempat memasukkan anaknya ke sebuah padepokan dan padepokan ini padepokan gaib. Di situ Nyai Darsi bilang, "Terus putrinya mana Pak?" "Ada di dalam mobil. Coba disuruh turun ke sini menghadap ke saya." "Oh ya, sebentar." Akhirnya si Desti ini dipanggil terus dihadapkan ke sosok Nyai Darsi. Nah, Nyai Darsi ini megang kedua mata dari Desti dan membacakan beberapa ayat-ayat ruqyah. Dan kemudian si Desti ini disuruh minum air putih yang sudah didoakan oleh Nyai Darsi. Nah, nggak lama setelah itu Desti bisa tenang dan Nyai Darsi bilang, "Sudah Pak, nggak apa-apa. Ini memang dia penglihatannya yang terganggu. Sudah biarin di sini, anaknya tenang dulu. Ayo Bapak, kami ajak jalan-jalan." Nah, diajaklah jalan-jalan ke pesantren dari Nyai Darsi ini. Pondok pesantrennya luas.
bersih, dan setiap kali mereka bertemu dengan santri-santriwati dari Nyai Darsi, santriwati ini selalu tersenyum ke arah mereka. Dan mereka selalu mendengar suara alunan-alunan ayat suci Al-Quran. Setelah itu mereka kembali ke ruangan. Dan di situ Nyai Darsi ini kepingin tahu cerita sebenarnya dari Desti. Apa yang sebenarnya dialami oleh Desti. Ternyata setelah Nyai Darsi ini tanya ke Desti, Desti baru mau cerita. Akhirnya disinilah Desti cerita. Jadi ketika pertama kali dia datang bersama ayahnya di sebuah padepokan ini, memang mereka semua melihat, termasuk Desti ini melihat, yang dilihat ini adalah sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren yang begitu mewah. Begitu pertama kali ketemu dengan sosok yang dikiranya adalah sosok Nyai Darsi ini, ada kekhawatiran dari diri Desti sebenarnya. Dia sudah ragu-ragu. Dari aura orang ini memancarkan aura-aura negatif. Kayak dia benar-benar gak nyaman. Tapi karena dia sudah niat mondok di sana, dia pun akhirnya mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh bapaknya. Desti pun mau. Nah, setelah dia diajak jalan-jalan sebentar, akhirnya bapak dan ibunya Desti ini pun pamit. Nah, disinilah pertama kalinya Desti melihat sebuah keanehan. Dia ini melihat mobil yang dikendarai oleh bapaknya itu menembus pagar. Nah, Desti ini sudah mau teriak, tapi dia nggak bisa meneriakkan. Jadi suaranya itu kayak tertekan sesuatu. Inilah pemandangan yang membuat Desti ini benar-benar kaget, merinding. Dia melihat mobil ayahnya itu menembus pagar. Nah, setelah kejadian itu, sosok Nyai Darsi ini sudah nggak ada lagi. Benar-benar hilang. Nah, karena Desti ini penasaran, dia mencari. Karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidur di mana, ruang kelasnya di mana, dia harus ngapain. Nah, pada saat Desti ini melangkahkan kakinya di setiap lorong, dia selalu melihat banyak sekali makhluk-makhluk yang aneh. Pertama kali yang dilihat oleh Desti, di sebuah ruangan kelas, dia melihat ada beberapa sosok pocong. Nah, sosok pocong ini mengangguk-nganggukkan kepalanya. Disitulah Desti ini lari kemudian ke belakang. Nah, di belakang itu ada sebuah pintu yang menuju ke arah luar. Pintu ini dalam keadaan terbuka. Akhirnya di situ Desti mencoba melewati pintu itu. Di situ Desti melihat ada sosok perempuan ini. Perempuan tua yang belakangan Desti ketahui bernama Nyi Sanga ini. Nah, sosok Nyi Sanga ini duduk di ayunan sambil mengayun-ayunkan badannya. Nah, di depan sosok Nyi Songo itu ada sebuah makam. Dan makam ini aneh. Makam ini berundak-undak seperti makam kuno. Sosok Nyi Sanga ini terus bermain ayunan sambil memandangi punden-punden berundak itu. Nah, Desti ini merasa perlu bertanya. Desti mendekat ke arah sosok perempuan ini. Dia tanya, "Nyai, kelas saya ada di mana? Ruangan saya ada di mana? Saya harus tidur di mana?" Tapi Nyi Sanga ini, dia hanya diam sambil mengayun-ayunkan badannya di ayunan itu dan terus-terusan memandang ke arah punden berundak tersebut. Akhirnya Desti ini pun diam. Nggak lama kemudian, sosok Nyi Sanga ini tiba-tiba ngomong dengan sendirinya. Dia itu ngomong tanpa memandang ke arah Desti sambil memainkan ayunan. "Ini makam suamiku. Suamiku dimakamkan di sini." Tiba-tiba sosok Nyi Songo ini ngelihat ke arah Desti, terus matanya itu sambil melotot. Kamu mau nggak lihat pocong suamiku?" Nah, tentu Desti ini kaget. "Nggak mau, Nyai, nggak mau. Sini, tak tunjukin pocong suamiku. Ini, biar kamu tahu pocong suamiku." Nah, Desti ini takut, akhirnya dia lari. Nah, di situ Desti melihat sosok Nyi Songo ini jalan mendekat ke arah Desti dan wajahnya ini berubah, wajahnya menjadi menyeramkan. Desti semakin ketakutan dan Desti yakin yang dilihat ini bukan manusia. Nah, terus-terusan Nyi Songo ini mengejar Desti sambil ngomong seperti itu. "Sini, kamu mau lihat pocong suamiku, mau lihat pocong suamiku." Nah, Desti lari, akhirnya Desti melihat ada sebuah ruangan, dia masuk ke sana. Begitu dia buka pintu, dia melihat ada beberapa santriwati-santriwati ini yang wajah-wajahnya ini aneh menyeramkan, wajahnya hancur semua, dan santri-santri ini geleng-geleng kepala. Jadi disitulah Desti akhirnya keluar lagi, dia cari tempat persembunyian. Dia ini mencoba mencari sebuah tempat perlindungan. Dia akhirnya menemukan sebuah ruangan yang mirip sekali dengan musola.
Apalagi di situ Desti juga mendengar ada suara lantunan santriwati-santriwati. Jadi seolah-olah dari kejauhan dia mendengar ada suara kayak orang berzikir. Akhirnya Desti mencoba masuk ke ruangan tersebut yang awalnya dikira ruangan ini adalah musola. Di situ Desti melihat ada beberapa orang perempuan, rambutnya acak-acakan, dan mereka semua ini melakukan gerakan yang sama. Jadi kepalanya ini digoyang-goyang muter-muter sambil mereka itu melantunkan ternyata mereka ini bukan berzikir, tapi mereka bersuara seperti itu. Dan suara mereka ini serak-serak basah dan menyeramkan. Akhirnya Desti pun keluar dari tempat tersebut. Dia terus-terusan mencari tempat perlindungan. Nah, dia ingat bahwa yang membukakan pintu pertama kali ketika mereka datang adalah sosok bapak-bapak. Dia langsung menuju ke pintu gerbang itu dengan harapan dia bisa keluar dari tempat tersebut. Nah, di situ Desti melihat sosok bapak-bapak ini duduk persis di samping pintu gerbang. Beliau ini duduk sambil nunduk. Akhirnya Desti manggil bapak-bapak tersebut, "Pak, tolong Pak, bukakan pintunya Pak, saya mau keluar, saya mau keluar." Nah, sosok bapak-bapak ini, dia noleh ke arah Desti. Ternyata beliau ini matanya bolong. Dan raut wajahnya ini menyeramkan. Akhirnya Desti ini pun lari ketakutan lagi. Sampai benar-benar Desti ini melihat ada sebuah ruangan yang posisinya ada di atas. Disitulah akhirnya Desti naik ke atas, dia masuk ke ruangan tersebut dan pintu ini ditutup. Dan semalaman penuh Desti ini nangis terus-terusan, dia ketakutan. Jadi selama ada di ruangan itu, Desti ini mengalami teror yang luar biasa. Jadi dia mendengar ruang itu dilempar sesuatu berulang kali. Beruang, terus-terusan seperti itu. Dan dia mendengar banyak sekali suara-suara yang menyeramkan. Dari cerita itulah Desti ini menceritakan dan sesekali dia ini nangis. Karena dia nggak tahan mengingat kejadian yang seperti itu. Akhirnya, karena di situ sudah ada sosok Nyi Darsi. Nyi Darsi hanya pesan ke Desti, "Sudah nak, nggak usah takut nak. Di sini banyak teman-temanmu. Kamu sering-sering baca ayat kursi dan lupakan kejadian itu." Nah, disitulah akhirnya Desti ini mulai tenang. Dan setelah itu, setelah mereka ngobrol-ngobrol panjang lebar, akhirnya Pak Wardi dan Bu Wardi ini pun pamit. Mereka akan kembali ke Jakarta. Dan semenjak saat itulah Desti mulai mondok di tempat Nyai Darsi ini. Setelah semua yang dialami oleh Desti dan cerita ini diceritakan kepada Nyai Darsi dan didengarkan oleh beberapa santriwati yang ada di sana, mulailah cerita ini pun menyebar. Sampai pada akhirnya warga sekitar yang tinggal di dekat pondok pesantren dari Nyai Darsi ini mendengar cerita tersebut. Dan cerita ini pun menyebar. Dan sampai pada akhirnya Haikal sendiri mendengar cerita ini. Dan dari sinilah Haikal menceritakan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Dan sampai pada hari ini, pondok pesantren dari Nyi Darsi ini masih berdiri di sana, dan pondok ini kemudian dilanjutkan oleh anak-anak keturunan dari Nyi Darsi. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Haikal kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritakan rahasia suka, ingin ku syairkan senandung asmara di titik saat kita berjumpa pula. Dan ku harap senyum gelap senda gurau, duduk bersanding dekati